fungsi manusia itu berjalan. Jadi bahwa wadah rezeki itu tergantung kita nih, kan dari masanya itu, ya. Artinya kayak misalkan hukum alamnya itu memang terjadi seperti bayang-bayang itu kan panjang pendek kan terjadi hukum alamnya itu. Nah, di sini kita pahami kalau Allah menghendaki, Allah bisa ngubah ini semua. Artinya begini. Jadi gini Pak, yang harus jangan kaget tuh. Ketika kita sudah berbuat Y-nya tinggi, beriman, saling menasihati, perbuatan ini banyak, kita berharap banyak kebaikan yang kita dapat. Bisa jadi kalau Allah menghendaki bukan kebaikan yang kita dapat, tapi musibah yang kita dapat. Gitu loh. Nah, di situ kita harus paham, berarti Allah berkehendak. Jadi hukum ini jadi tidak berlaku. Karena nanti ada masanya ya Pak, ada masanya istilahnya teh orang-orang yang ininya sudah semakin besar, dia itu akan diingatkan sama Allah dengan hal musibah-musibah yang tak terduga. Supaya apa? Tujuannya kamu jangan ini, jangan nyari keberuntungan beribadah itu. Tujuannya Allah gitu. Saya terus terang gini Pak, contoh. Saya kan suka nyumbang Pak. 100 juta benar berapa gitu loh. Terus saya pernah nyumbang ke sebuah tempat 500 juta. Terus kok nggak ada balasannya sih? Keberuntungan apa kayak keberuntungan apa? Nggak ada gitu. Yang ada masalah gitu. Di situ saya sadar, oh, saya berpikir kan ketika sudah nyumbang 500 juta, gede dong, dapat rezeki apa? Ternyata enggak. Di situ saya berkenar, oh, saya sadar. Harusnya kan untuk level saya udah bukan itu tujuannya. Udah Allah saja. Nah, di situ tuh Allah berperan mengingatkan saya gitu. Jadi kalau berkehendak harusnya saya dapat balasan gede. Untung Enggak dapat. Yang sebelumnya mah dapat Pak balasan. Nyumbang ini dapat apa? Dapat ini. Di situ tuh enggak. Karena masih apa ya, rendah tuh, sekarang udah paham gitu. Iya, makanya kalau Allah berkehendak bisa jadi harus banyak jadi pendek. ya. Jadi harusnya misalkan kita dapat banyak ternyata enggak karena Allah berkehendak. Di situ saya paham tujuan Allah untuk mengingatkan saya bahwa itu. Makanya saya terus terang nyumbang tuh saya udah nggak mikir Pak dapat apa. Jadi ada teman cerita, Pak saya udah nyumbang 8 juta, kata Pak Ridwan dapat balasan. Saya bilang saya nyumbang 1 miliar juga nggak dapat balasan. Udah aja biasa aja saya bilang karena buat saya nyumbang dengan itu udah nggak ada hubungan. Artinya ayat ini tuh bener banget Pak. Cuman pasti Allah akan ngasih untuk kita naik derajat tuh bukan dalam tanda petik ini jadi tujuan. Karena tetap aja keberuntungan kan duniawi. Allah yang jadi tujuan nanti gitu loh. Makanya saya terus terang pada level ini saya sebenarnya saya udah lewat. Dalam tanda petik saya ibadah mau apa juga nggak mikir dapat keberuntungan, pahala itu udah nggak mikir. Cuman saya harus ngajarin ke orang-orang ini dulu. Kalau ilmu silat pan lah harus sabuk hijau kuning, nggak boleh langsung sabuk hitam kan, gitu. Jadi udah sebutnya nggak hitung-hitungan pahala. Udah gitu kan pahala. Kalau dalam bahasa Qur'annya itu di surat apa ya? Tidak mengharapkan la yazid wa la yashkuru, tidak ada pabrik sana, tidak minta terima kasih begitu. Nah, itu nilai yang terakhir tuh ya. Karena tujuannya Allah. Saya sedikit sharing. Saya tuh sekarang paham banget Pak makna Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa kita harus baca Bismillahirrahmanirrahim? Kenapa enggak misalkan dengan nama Allah yang maha kaya, maha kuat? Kenapa enggak gitu? Tapi Bismillahirrahmanirrahim. Maha pengasih dan maha penyayang. Kenapa? Saya udah paham Pak. Tapi mungkin banyak orang belum paham. Ini karena pengalaman pribadi. Kalau kita kan memuji Allah maha pengasih, maha penyayang itu, emang Allah tuh udah kasih banyak ke kita Pak. Kita harus ngaku itu gitu loh. Seperti halnya gini Pak, mohon maaf. Kalau Bapak misalkan mau minjem sepeda ke seseorang, Bapak tuh, Pak saya minjem sepeda, itu yang pertama. Yang kedua, Bapak baik banget loh, saya kemarin dipinjemin sepeda. Boleh nggak Pak minjem sepeda lagi? Itu yang kedua kayaknya akan lebih enak untuk dipinjamkan kan ya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim tuh kita kan ada keperluan kepada Allah. Ngaku dulu dong, Allah tuh sudah maha pengasih, maha penyayang ke kita semua gitu loh. Ngaku dulu. Ketika sudah ngaku, berarti wujud syukur kita tahu berterima kasih. Baru minta apa lagi? Kan Bismillah itu kadang-kadang kita minta apa? Pengen selamat dalam perjalanan. Tapi sebenarnya ngaku dulu sudah banyak banget nikmat yang diberi. Kadang-kadang kan kita nggak ngaku, makanya hidupnya bermasalah terus. Jadi ada makna alhamdulillah sih. Di situ nyambung, makanya kan Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirrahmanirrahim itu ungkapan secara terbuka kalau versi saya. Jadi Bismillahirrahmanirrahim itu diri kita yang menyatakan, duh nikmat Allah itu banyak banget. Makanya Pak, saya terus terang ketika dalam hidup ada kesialan, ada musibah itu saya udah nggak marah. Ya Allah, nikmat Engkau banyak banget. Saya udah nggak bisa ngomong apa-apa. Ya ini mah udahlah, nggak jadi masalah buat saya gitu.
Misalnya ketika saya mau pulang macet gitu kan kalau saya agak kesel, saya bilang udah nggak berhak kesel, nggak boleh marah-marah, hidup ini kan udah sangat banyak nikmat Allah gitu. Jadi cukup baca Bismillahirrahmanirrahim saya udah beres urusan Pak. Kalau saya pribadi tuh udah nggak, saya punya keinginan apa sekarang tuh saya udah, misalkan tidak tercapai juga udah Bismillahirrahmanirrahim aja, udah nikmat Allah tuh banyak banget. Kalau versi saya, kamu dustakan gitu loh. Jadi alhamdulillahirobbilalamin itu pernyataan kita ke orang loh. Tapi kalau Bismillahirrahmanirrahim ini kalau versi saya setelah saya menekuni ilmu suprarasional gitu Pak. Dan cirinya Pak, kita tuh dapat musibah pasti dapat solusi-solusi. Makanya sekarang saya Pak, saya berprasangka baik kepada Allah apapun yang terjadi. Sejelek apapun kehidupan yang saya alami, saya berprasangka baik sama Allah. Karena Bismillahirrahmanirrahim itu, jadi orang tuh harusnya paham banget. Itu Bismillahirrahmanirrahim tuh buat saya tuh agung gitu istilahnya tuh. Jadi begitulah Pak. Contohnya nggak ada Untuk tadi kan mencapai pemberian yang luar biasa. Ya. Untuk mencapai tingkatan pemahaman itu apa ya? Caranya adalah jangan mikir Pak dalam hal kebaikan, jigar-jigar aja gitu, nyumbang ini sholat gitu. Maksudnya jangan mikir, kalau mikir biasanya malah jadi lambat. Berarti yang lakukan lupakan. Lupakan, makanya pakainya otak di dada, kalau otak di kepala. Dua diingat, dua lupakan. Ingat buruk pada orang lain, ingat baik orang pada dirimu. Lupakan baik pada orang lain, lupakan buruk orang pada dirimu. Ini kan terbalik, kita ingat baik kepada orang lain, Ya. kita lupakan baik orang pada diri. Saya terus terang banyak ini Pak, kayak terus terang banyak saya masalah saya terjemahkan dalam matematika, terus terang aja, sehingga saya berani melakukan. Contoh sederhana gini, saya sering bilang gini, kita ngomong percaya sama Allah, ditanya percaya Allah atau percaya Bang, tapi pasti jawabannya percaya Allah, faktanya percaya Bang. Contoh sederhana gini Pak, saya pernah terangin nggak? Belum pernah kan ya? Nah, ini A dengan B Pak. A jujur, ini B pembohong. Kalau kita punya uang lembaran 100.000 sama 2.000, 100.000 dititip siapa? A atau si B? A yang jujur atau B yang pembohong? Uang 100.000, A kan ya? Yang B titip yang 2.000 kalau mau dititip. Kesimpulannya yang dititipi lebih besar itu yang lebih kita percaya. Betul? Sekarang dalam pertanyaan, dalam kehidupan kita 1 bulan, anggaplah kita buat kepentingan rumah tangga, ngasih ke anak, itu anggap bukan sedekah, anggap kewajiban ya Pak, anggap dulu kewajiban. Sisa uang misalkan 1 juta. Pertanyaannya, lebih gede dititip ke Allah dalam bentuk sedekah atau lebih dititip ke bank dalam bentuk tabungan? Atau ke anak? Hah? Atau ke anak? Enggak, semua sudah keluar Pak, untuk urusan anak semua beres. Selesai, ya. Tinggal sisa 1 juta. Pilihannya lebih gede ditabung, dititip ke bank dalam bentuk ditabung atau lebih gede dititip ke Allah dalam bentuk sedekah? Tabung kan pasti. Mengerikan. Berarti kalau ditabung lebih gede, berarti kita lebih percaya bank daripada Allah. Itu yang saya pegang, makanya kalau saya tuh gitu, saya tuh sedekahnya kayak udah gila-gilaan sih sebenarnya. Karena saya memahami itu dan saya merasakan kok nggak miskin-miskin. Gak bangkrut-bangkrut. Kalau Nggak bangkrut. kalau Bapak suruh milih ya antara sedekah sama wakaf, Saya lebih memilih wakaf Pak. Tapi juga tergantung situasi, ya. Tapi saya lebih suka memilih wakaf. Wakaf itu jangka panjang. Jadi kalau wakaf itu sama sedekah itu, wakaf itu PT, sedekah itu warung. gimana sih? Ya, ibaratnya Ya. logika Ya, coba di- Jadi kalau misalkan sedekah itu, kalau kita nggak sedekah nggak dapat pahala kan. Jadi kalau kita nggak buka warung hari ini nggak dapat duit, betul? Kalau kita buka PT perusahaan jalan, kita nggak masuk ya tetap aja dapat gaji. Karena udah jadi dividen yang kita dapat. Itu wakaf. Punya saham. Punya saham. ibaratnya. Makanya saya lebih suka bikin PT daripada bikin warung. Pertanyaannya, kalau begitu kita nggak usah buat rekening bank dong. Kalau kondisinya ideal Pak, sebenarnya bank syariahnya itu harus yang bank bener, tetap kita buka. Gitu. Makanya saya biasanya nyimpen di Wadiah, yang penitipan aja uangnya. Gitu. Tapi ya atau tidak, kadang-kadang kita pembayaran gaji guru atau pembayaran karyawan atau kita bayar online. Makanya gini Pak, yang akan kita lakukan itu adalah sekarang berusaha dulu membuat kebaikan. Contoh, saya kan nyimpan di bank syariah nih.
anggap bener kan sama majelis ulama, ya sudah itu dianggap bener. BSM. Nah, BSI sekarang. BSI, Pak. BSI. Saya buat bangkrut kan menghindari itu, Pak, menghindari riba yang bisa kita buat. Kan Allah juga nggak ditanya, kenapa kamu menyimpan di bank? Ya udah, emang udah itu persyaratannya kan, kata ulama juga ini gitu loh. Maksud saya adalah kalau kita renungkan, lebih baik uang itu dibanyakan dalam sedekah, wakaf, infak daripada disimpan di bank. Jadi bahasa ini, saya nyimpan uang di bank 1 juta, saya sedekahnya 3 juta gitu sebulan teh. Itu yang benar. Jadi tetap di bank mah ada teman yang disedekahkan lebih gede. Gitu, Pak. Berarti tetap perlu untuk administrasi doang ya. Iya. Makanya menurut saya kalau kita bener untuk level tertinggi itu duit mah jangan dicatat, Pak. Sedekah saya kalau dicatat, wah saya udah segini nih, kayaknya ngitung banget. Ya, 1 miliar ini saya sedekah. Kalau saya segini sedekah gitu. Sebab ya atau tidak kalau kita berpikir masalah riba kan, pembayaran online juga kan ada. Iya. Enggak, sekarang saya di sisi itu ada pembahasannya ya. Karena kan kita sisi yang berbeda. Saya cuma pakai logika supaya rasional gini, Pak. Bapak kalau misalkan ada yang ngajak bisnis, saudara Bapak bisa dipercaya. Invest 10 juta, nanti dapat bulan depan 20 juta. Bapak mau nggak? Saudara Bapak bisa dipercaya? Mau kan? Allah udah bilang 700 kali lipat, kok nggak mau? Karena belum yakin. Pasti soal iman. Karena tidak suprarasional dalam versi saya. Otak di dadanya belum cerdas. Kalau saya mah udah buat, pokoknya uang saya di bank mah dibuat sedikit aja. Tapi saya banyak di Bank Ridwan. Sekarang, karena saya punya penyaluran. Apa penyalurannya? Ya di Bank Ridwan, dipinjam-pinjaman ke orang. Jadi habis-habis juga nggak apa-apa, saya masih senyum aja. Karena paham ilmunya, Pak. Kalau nggak paham, stres pasti. Iya. Itu. Saya tuh dulu lebih suka bangun-bangun ini masjid apa gitu. Tapi sekarang kayaknya mendingan ke Bang Ridwan aja. Karena ngebantunya lebih kerasa. Terus kenapa Bang Ridwan bukan Bang Joko? Kan nama Ridwan itu juga ada filosofisnya, cuma saya belum bisa sampaikan sekarang. Simpan. Sisi yang berikutnya. Sesi yang berikutnya. Sesi berikutnya. Ini nggak selesai nih.